Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Stianggreni. Saya berasal dari SMA Negeri 16 Batam, kelas 11 IPS 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang interaksi sosial di tengah wabah virus corona ini. Virus corona adalah virus yang berasal dari kota Wuhan. Virus ini menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang sangat berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis virus baru yang menular ke manusia, walaupun lebih banyak ke lansia. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Karena virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. Gejala awal terinfeksinya virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh, ataupun malah memberat. Penderitaan dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan darah, sesak napas, dan nyeri dada. Secara umum, ada 3 gejala umum terinfeksinya virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Dan ada juga beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam kulit. Nah, gejala-gejala virus corona ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Gejala-gejala tadi dapat tertular melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita corona batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita corona. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita corona. Nah, agar kita tidak tertular virus corona, kita harus mencegah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksinya virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Selanjutnya, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Dan selanjutnya, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga rutin. Hindari kontak dengan penderita corona, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Tutup mulut atau hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat basah. Dan jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Dan selanjutnya, integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah 2 kata yang digabungkan menjadi satu, yakni integrasi, dalam bahasa Inggris integration, atau yang artinya kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan sosial adalah hubungan dan timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan dapat kita simpulkan, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan.
Selanjutnya adalah faktor-faktor penentu integrasi sosial. Yang pertama adalah homogenitas kelompok, yaitu suatu masyarakat atau kelompok yang semakin homogen, maka semakin pula proses integrasi antar anggota di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Yang kedua, besar kecilnya kelompok, yaitu tingkat kemajemukan dalam kelompok yang kecil relatif rendah apabila dibandingkan dengan kelompok besar. Integrasi sosial pun akan mudah dicapai. Yang ketiga, mobilitas geografis, yaitu suatu kondisi anggota masyarakat yang sering melakukan mobilitas atau datang pergi pada suatu wilayah yang berakibat mempersulit proses integrasi sosial. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi, yaitu suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat efektivitas komunikasi yang baik akan mempercepat integrasi sosial apabila dibandingkan dengan komunikasi yang berlangsung di antara anggota masyarakat tidak efektif. Selanjutnya adalah faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, sikap sabar, toleran, dan penuh pengertian menghadapi orang asing beserta kebudayaannya. Yang kedua, kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. Masing-masing individu diberi kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas dasar kemampuan dan jasa-jasanya. Yang ketiga, sikap terbuka, golongan penguasaan sehingga meniadakan kemungkinan diskriminasi. Dan yang keempat, adanya kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. Yang kelima, perkawinan campuran atau amalgamasi antara anggota-anggota dari golongan atau kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat rasa kesatuan pada masyarakat. Dan yang terakhir, integrasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah integrasi normatif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama, dan rasa solidaritas antar anggota masyarakat. Integrasi normatif biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik atau masyarakat sederhana. Integrasi ini berkaitan dengan unsur-unsur budaya sehingga sering disebut integrasi budaya. Contoh, Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah norma yang mengintegrasikan perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk berdasarkan kerangka perspektif fungsional, yaitu melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Contoh, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasi dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada. Misalnya, suatu suku yang suka melaut difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut, sedangkan suku pandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut, sehingga integrasi sosial pun dapat tercipta. Dan yang terakhir, ada integrasi koersif, yaitu integrasi yang terjadi tidak berasal dari hasil kesepakatan normatif ataupun ketergantungan fungsional. Contohnya, suatu demonstrasi yang diwarnai dengan kerusuhan dapat berhenti karena polisi menembakkan gas air mata ke udara. Dan selanjutnya, apa sih keterkaitan integrasi sosial di tengah wabah virus corona yang terjadi pada saat ini? Saat di dunia tengah menghadapi wabah besar yaitu virus corona, WHO mengajak semua orang untuk melakukan jarak atau batasan dengan orang di sekitarnya. Istilah pertamanya adalah social distancing atau menjauhi kerumunan dan menjaga jarak dengan orang-orang yang ditemui, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Namun kemudian, WHO mengganti istilah tersebut menjadi physical distancing, yaitu menjaga jarak antar manusia. Menurut WHO, gagasan pengubahan itu adalah untuk menjernihkan pemahaman bahwa pemerintah untuk tetap berada di rumah selama wabah virus corona saat ini. Mengapa istilah tersebut diubah? Karena penggunaan istilah social distancing dianggap keliru oleh beberapa ahli karena dianggap akan bisa mengakibatkan isolasi sosial.
Jadi, istilah yang tepat adalah physical distancing, karena secara fisik kita memang harus berjauhan antara yang satu dengan lainnya. Sementara itu, kita semua tetap saling berkomunikasi, tetap bisa bersosialisasi, walaupun seperti simulasi dunia nyata atau virtual, seperti menggunakan media sosial. Dan untuk itu, mari kita tetap menjaga integrasi sosial di tengah-tengah masyarakat kita ini. Untuk saat ini, dengan cara tetap melakukan physical distancing agar virus corona bisa terputus dengan cepat. Kalau kita tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, maka semua akan menjadi sia-sia. Yakinlah pemerintah telah berusaha dengan kuat bijaksana dalam membuat keputusan demi kepentingan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.